Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mencari ridho dan ampunannya. Mungkin Allah masih memberikan umur panjang kepada kita karena masih banyak kesalahan dosa-dosa kita yang belum terhapuskan. Mudah-mudahan wasilah kita duduk di majlis ini termasuk kepada hadis Kanjeng Nabi Muhammad, talbul ilmi kafaratun lima madha. Menuntut ilmu itu bisa menyebabkan terhapusnya dosa kita yang telah lalu. Juga Allah masih memberikan umur panjang kepada kita. Mungkin masih banyak kekurangan amal baik kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita wasilah duduk di majlis taklim ini mendapatkan satu pelajaran dari kitab-kitab Allah dan sunat-sunat Rasulullah, itu lebih bagus daripada kita ibadah 100 rakaat. Mudah-mudahan ini semua atas nikmat Allah, panjang umur kita, sehat walafiat jasmani rohani kita. Sementara saudara kita sudah mendahului kita, mudah-mudahan saudara kita yang telah mendahului kita yang seiman diterima iman Islamnya, diampunkan daripada segala dosa-dosa. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan Allah menempatkan kebahagiaan khususnya buat orang tua kita. Sebab amal soleh seorang anak itu bisa menyebabkan diangkatnya hajat Allah untuk orang tuanya. Mudah-mudahan niat kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mencari ridho Allah dan ampunannya. Mudah-mudahan sebelum kita lanjutkan sholawat serta salam, mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad, juga para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan sampai kepada kita yang amat sangat kita butuhkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Sebelumnya, alhamdulillah, dari sejak tadi kita zikrullah, mengingat Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyebabkan kita selamat di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, yang seiman, yang seagama, mudah-mudahan diberikan taufik hidayah agar mau beribadah kepada Allah dan meninggalkan larangannya. Mudah-mudahan pula pada saat ini dengan bismillah kita pindah daripada kesalahan
baik amal perbuatan kita dan niat kita dalam hati. Dengan wasilah kita tolak ilmu, mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Kalau kita udah awali dari bismillah, semuanya adalah punya Allah. Gak mungkin kita ada di tempat ini, gak mungkin kita bisa menghadiri di majlis yang mulia ini, gak mungkin kita bisa ada di surganya Allah ini, yakni majlis taklim, kalau bukan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditetapkan taufik hidayah kita agar menuju kita mendapatkan alhamdulillah. Yang kita miliki semuanya adalah punya Allah, sebab kita awali dengan bismillah. Kalau kita ingin mendapatkan alhamdulillah, harus diiringi dengan innalillah. Jadi jelasnya, kalau kita dari awal bismillah, yang kita miliki, skill kita, modal kita, ilmu kita, itu adalah hanya titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi alhamdulillah kalau niat kita tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mendapatkan alhamdulillah, maka jangan lupa semuanya adalah innalillah, akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu tidak mungkin suatu perjuangan tidak ada hambatan. Mudah-mudahan hambatan baik dari apapun, mudah-mudahan tidak dijadikan suatu perhentian kita untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti ada hambatan. Seandainya ada yang masih orang belum mendapatkan hidayah pada kita, khususnya yang masih menjauhi kita, mudah-mudahan kita berdoa diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terutama mudah-mudahan negeri kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin kita bisa duduk seperti ini kalau negeri kita tidak damai. Maka untuk itu sebelumnya marilah kita membacakan sholawat asli agar orang-orang jolim itu disibukkan dengan kezalimannya, dan kita diselamatkan daripada orang-orang jolim. Amin ya Allah. Marilah kita sama-sama membacakan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa askin lil zalimin fi zalimin. 3 kali. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa askin lil zalimin fi zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa askinil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan keluarga kita, harta kita, ahli kita, negeri kita diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan orang-orang zalim. Dan yang selanjutnya sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, maka kita harus hafal yang kemarin
untuk membawa iman apabila kita pulang ke rahmatullah. Maka untuk itu marilah kita sama-sama baca, ikutinnya. La ilaha illallah. Al-mawjudu fi kulli zaman La ilaha illallah Al-ma'budu fi kulli makan La ilaha illallah Al-madhkuru bi kulli lisan La ilaha illallah Al-ma'rufu bil ihsan La ilaha illallah Al-aman lagi La ilaha illallah Kullu yawmin huwa fi shan La ilaha illallah Al-aman min zawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan ya, sebab seorang Habib Abdullah ya, beliau bermimpi melihat kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah terlihat wajahnya separuh laut ya, wajahnya murung, wajahnya ya, kelihatan sedih. Begitu ditanya sama Rasulullah, kenapa kau ya Rasulullah wajahmu seperti itu? Kata Rasulullah, malam ini ada yang meninggal 1.500 orang, tapi yang membawa iman cuma 2 orang ya. Semuanya mati dalam keadaan kufur. Kata yang bermimpi,
Ya Rasulullah, bagaimana caranya agar imanku terbawa pulang, terbawa mati? Kemudian Rasulullah memberikan selembar kertas tertulis 8 yang tadi kita baca. Makanya setiap pengajian itu dibawa dan kita baca setiap pengajian. Nah, mudah-mudahan kalaupun dosa kita sebanyak dunia, kalau kita mati membawa iman, kata Rasulullah dalam keterangan hadis, yakhruju minan nar man kana fi qalbihi misqala dzarratin minan iman. Akan dikeluarkan seseorang dari api neraka apabila membawa iman walaupun hanya sebesar biji bayam. Maka mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Ya, itu pun dalam salah satu keterangan wajib kita mengiktikadkan, percaya. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, wajib kita mengiktikadkan anna man mata, sesungguhnya seseorang yang meninggal walam yatub minal kabair ghairul kufri bahwa tahta masyiatillahi azza wa jalla. Mudah-mudahan kita pulang membawa iman Islam. Yang penting kita mati dalam beragama Islam. Juga yang paling kita harus jaga, buang jauh-jauh suudzon. Apa? Buruk sangka. Kalau orang itu meninggal dalam keadaan Islam, ya, belum tobat kelihatan kita. Di sini diwajibkan bahwa kita harus mengiktikadkan orang yang meninggal selama orang itu orang Islam, ya, dia walam yatub minal kabair, belum taubat daripada dosa besar, ghairul kufri, selain daripada kufur. Apa itu kufur? Keluar daripada agama Islam, ya, cabang daripada kekufuran. Udah kita kaji dulu, kata Sayyidina Abu Bakar, kekufuran dan kemusyrikan itu diibaratkan sebagaimana langkah semut. Maka jangan sampai hati kita lupa kepada Allah Subhanahu. Semua gerak kita adalah Allah, Allah, Allah. Orang yang beragama Islam punya dosa besar, bahkan orang itu belum tobat, bahwa tahta masyiatillah. Untungnya kita jadi orang Islam. Kalaupun orang itu wafat, meninggal, tapi dalam beragama Islam dia berdosa besar, belum bertobat, itu tetap dalam keterangan ini fi bahwa tahta masyiatillah. Itu orang yang meninggal belum tobat daripada dosa besar, itu tinggal tergantung kehendak Allah, di bawah kehendak Allah. Insya'a aqobahu, seandainya orang itu disiksa bi'adlihi, dengan sebab keadilannya. Adilan siapa? Allah. Sebab kita hidup di dunia hanya untuk diperintahkan ibadah kepada Allah. Sebagaimana sering kita baca firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Seandainya orang Islam mati tidak beribadah, seandainya disiksa oleh Allah, itu bukan dengan sebab kekejaman Allah, ya, tapi dengan keadilan Allah. Sebab udah dikasih tahu dari sejak kita masih ada di dunia. Jadi kesalahan kita sendiri. Wa insya'a ghafara lahu, seandainya orang itu yang bertobat, orang Islam, diampunkan oleh Allah bifadlihi, dengan fadl Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita jauh
daripada su'ud, maka orang muslim dari maghrib sampai maghrib adalah saudara. Jangan sekali-kali kita membenci sesama muslim. Mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi orang Islam meninggal punya dosa besar, ya. Jangan kita katakan wah itu mah ahli neraka. Belum tahu urusan surga dan neraka itu urusan Allah. Ya, di sini diterangkan seandainya Allah mau siksa orang yang punya dosa besar itu dengan keadilan Allah. Ya, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin faminafsik. Apabila yang kita dapatkan baik, yang tadi kita diawali dengan bismillah, bukan semata-mata skill dan modal kita yang menghasilkan kebaikan, tapi annal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan adalah punya Allah Subhanahu. Kita hanya syariat. Hakikat adalah Allah yang memberikan sesuatu kebaikan kepada kita. Namun hakikat bila syariat batil. Hakikat tanpa syariat itu batal. Kalau kita pengen pulang mati meninggal mendapat ridho Allah, maka kita harus ikhtiar, kita harus bersyariat, mau mencari ilmu Allah. Nah, mudah-mudahan ditambah dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi, apabila seseorang wafat ya, kemudian dimasukkan ke neraka oleh Allah membawa iman sebesar biji bayam atau sebagian hadis sehelai rambut, seujung rambut, maka orang itu akan dikeluarkan dari siksa Allah, dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu. Di zaman Rasulullah ada seseorang yang minta, ya Rasulullah, tolong doain saya agar masuk surga tanpa dihisab. Kemudian didoakan oleh Rasulullah, ya aku doakan. Satu lagi temannya menginginkan, ya Rasulullah, saya juga pengen didoakan seperti itu. Apa kata Rasulullah? Ya, engkau sudah ketinggalan sama orang. Itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kita. Makanya pasti kita ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hisaban kita diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah nanti duduk kita seperti ini jadi amal baik kita yang menjawab pertanyaan malaikat nanti di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi mulut kita udah terkunci nanti mah, ya nggak bisa jawab. Yang menyaksikan adalah tangan dan kaki kita, mata kita, kuping kita, semua itu yang menjadikan saksi. Maka mudah-mudahan dulu kita dan sejak tadi dijadikan saksi nanti bahwa kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena alhamdulillah ya, negeri kita didatengin lagi aulia Allah. Siapa kemarin? Habib Umar dari beliau berkata, aku tidak mungkin datang ke sini kalau bukan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah pernah berpesan, aku mempunyai umat yang cinta kepadaku dari bagian arah timur, yaitu Indonesia yang berbendera merah putih. Jadi yang banyak orang cinta kepada Rasulullah adalah di Indonesia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga janji Allah dalam firman-Nya, ya, jangan putus asa dengan dosa. Kenapa? Kata Allah Ta'ala, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa orang yang musyrik.
dengan sebab apapun. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampunkan selain daripada dosa musyrik. Bahkan dalam salah satu keterangan Rasulullah bertanya ke malaikat Jibril, walau zana ya Jibril, walau zana, walau syaraba ya Jibril, walau syaraba. Walaupun orang itu asalnya pernah zina, pernah jadi maling, kalau orang itu tobat maka akan diampunkan tobat dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabb. Mudah-mudahan tobat kita diterima. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kita khawatirkan ya manusia itu terbagi. Wal hasilu annan nasa ala qismaini. Ya, manusia terbagi dua. Mukminun wa kafirun. Satu orang mukmin, kedua orang kafir. Ya. Satu orang mukmin kan setiap sesuatu ada tandanya. Kullu syai'in alamu. Wa alamul iman, tandanya orang beriman mau mengerjakan sholat. Wa alamul iman as-shalah, tandanya orang beriman adalah sholat. Yang membedakan antara iman dan kufur adalah sholat. Mudah-mudahan sholat kita diterima, karena kita masih dalam keadaan belajar. Nanti kita lanjutkan pelajaran sholat kita. Wa kafirun, dan orang kafir. Fal kafiru mukhalidan finnari abada. Yang kita khawatirkan, ya, kita mati dalam keadaan kufur, nggak bisa diangkat lagi di neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Wal mu'minu ala qismaini. Orang mukmin terbagi dua. Ada yang qai'un, orang mukmin yang taat kepada Allah. Yang kedua wa'asim, orang mukmin yang maksiat. Jadi orang mukmin terbagi berapa? Satu orang mukmin yang taat, kedua orang mukmin yang maksiat. Fatta'i'u fil jannati qat'an. Orang yang mukmin taat itu jelas bakal masuk surganya Allah Subhanahu. Wal 'asi, orang yang mukmin maksiat, ala qismaini, terbagi dua pula. Taibun, yang pertama orang mukmin tukang maksiat. Kalau kata yang bisa ngomong mah tukang kobok, tukang tarok, tukang buka androm. Tobat, maka orang itu pada ibu bil jannati qat'an. Orang mukmin tukang maksiat terus dia tobat, maka yakin orang itu masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal. Wa ghairu taibin, orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala bil masyiati, itu kita enggak bisa memprediksikan orang itu. Wa ala taqdiri ajabu, seandainya orang itu diajab oleh Allah, la yukhaddidu finnar, yang penting orang itu mati membawa iman, seandainya dimasukkan ke neraka pun tidak akan selama-lamanya. Maka nikmat yang paling besar selain daripada nikmat sehat walafiat adalah nikmat iman Islam. Rizki yang paling besar selain daripada rizki makanan dan minuman, kita dijadikan orang Islam. Sebab pernah Rasulullah mendoakan orang kafir. Kalau kita mendoakan orang kafir selamat, nggak boleh haram. Maka kita memberi salam kepada orang kafir nggak boleh, pada orang muslim nggak boleh. Tapi kalau kita mendoakan mudah-mudahan biar dapat hidayah masuk Islam, itu nggak apa-apa. Sebab Rasulullah pernah berdoa,
Allahumma arzuqil Islam lidahyatil qalbi, kata Rasulullah. Ya Allah, mudah-mudahan berikan rezeki Islam kepada yang namanya dahyatul qalbi, sebab dia banyak mempunyai anak buah. Ya, jadi rezeki itu bukan makanan minuman saja. Kita jadi orang Islam itu termasuk rezeki. Kalau kita pulang, kalau kita mati, selama kita mati dalam keadaan beragama Islam, maka insya Allah seandainya dimasukkan ke neraka pun mual selama-lamanya. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi kata Rasulullah, yurfa'ul azabul amwat, yurfa'ul azab anil amwat, bisa terangkatkan dosa orang yang sudah meninggal, bidu'ail ahya, dengan doanya orang yang masih hidup. Amin ya Allah ya Rabbal. Untung gak kita jadi orang Islam. Untung gak jadi orang Islam. Alhamdulillah. Maka belum seberapa kesusahan kita di dunia dibanding nanti kita kesusahan di akhirat. Maka pertahankan Islam kita, mudah-mudahan selamat sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kita ingetin lagi pelajaran kita. Sholat itu terbagi rukunnya kepada 3. Ada rukun qalbi cuma 1, yaitu niat di dalam hati. Ingeti, usolli itu bukan niat, tapi ketika kita takbiratul ihram ingat yang 3. Sajaku sembahyang fardu johor, kalau johor. Sajaku sembahyang fardu asar, kalau asar. Ya, kalau maghrib sajaku sembahyang fardu maghrib. Nyebut karena Allahnya sunnah. Jangan sampai lupa ketika kita takbiratul ihram, hati kita jangan kholi, jangan kosong. Harus ingat, kalau kita jadi makmum wajib tambahin 1 lagi jadi 4. Sajaku sembahyang fardu maghrib makmum. Kalau enggak pakai karena Allah enggak betah kita mah, ya enggak? Yang penting itu wajibnya. Bahkan kita mah dari kecil diajarin sajaku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat menghadap kiblat makmum karena Allah, Abdul yang gitu. Ngerti ya? Ngerti ya? Jadi jangan cuma Allahu Akbar, hati kita kosong enggak jadi sholat. Menurut mazhab kita Imam Syafi'i, kecuali mazhab Imam Maliki, dia mah walaupun gak dibarengkan gak mutarolah gak apa-apa. Cuma kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, jangan tape, jangannya gampang-gampang doang. Ya, kalau mau ikut Imam Syafi'i semuanya kita ikut Imam Syafi'i. Yang kita khawatirkan kalau kita tape nanti sama Imam Syafi'i nggak diakuin, Imam Maliki nggak diakuin, sama Imam Hanafi, Imam Malik nggak diakuin. Kalau kita mau bermazhab satu-satu, kalaupun 1 tahun kita pakai mazhab yang 4 nggak apa-apa. Yang penting tahu ilmu. Yang paling mudah di antara mazhab yang 4 adalah imam kita Imam Syafi'i. Arti ya. Jadi ketika takbiratul ihram, hati kita ingat Allahu Akbar, ingat yang 3. Boleh ku sholat, boleh saja ku sembahyang, boleh sejak kaulah sholat, mau bahasa apa silahkan. Yang penting dalam hati kita jangan kosong. Kita mengerti bahasa Arab, begitu nyebut Allahu Akbar, kata hati kita usolli fardhu zuhri makmuman, sah. Ngerti? Usollinya enggak diucapkan sama mulut, tapi diucapkan sama hati. Ketika takbiratul ihram, kata hati kita usolli fardhu zuhri makmuman, sah. Asal tahu artinya. Artinya usolli sajaku sembah. Ya. Artinya fardu yaitu fardu. Usolli fardhu zuhri, ya. Usolli fardhu zuhri, usolli fardhu asri. Segitu doang wajibnya. Usolli fardhu zuhri. Ya, adapun 4 rakaatin mustaqbilal qiblati itu hukumnya lebih bagus kalau kita bisa seperti itu. Ngerti semua? Insyaallah. Jadi niat itu rukun qalbi. Rukun qalbi itu adalah niat.
Yang keduanya rukun qauli, yaitu ucapan disebut rukun qauli. Ada berapa rukun qauli? Cuma 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, salam. Lagi takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat dalam tahiyat akhir, salam. Lagi takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, salam. Kudu hafal semua. Lagi takbiratul ihram, Fatihah, sholawat, salam. Tuh kita harus ingetin. Jadi sholat itu harus kita perhatikan. Kita sadar sedang sholat. Kalau kita nggak sadar di dalam sholat, ya, kalau takbiratul ihramnya benar, maka sah sholatnya. Tapi yang kita lupa di dalam sholat tidak berpahala. Sayang nggak? Kalau kita lagi ingin kemana-mana, buru-buru kita kembalikan lagi, sadarkan lagi kita sedang sholat. Nah, jadi ada berapa yang harus diucapkan dengan lisan atau mulut kita? 5. 1, 2, 3, tahiyat akhir, 4, 5, salam. Itu harus diucapkan dengan lisan kita. Takluknya ke sifat sama. Apa itu sama? Kedengaran. Kedengaran sama siapa? Sama telinga kita sendiri. Jangan mengganggu orang lain. Jangan terlalu keras. Kardi. Jadi yang 5 itu harus terdengar dengan telinga kita, dari A-nya sampai Ro-nya takbiratul ihram kedengaran. Allahu Akbar atau Ngerti ya? Allahu Akbar. Jangan berhenti di tengah-tengah. Wa alla yaqiba waqfatan tawilatan bainal lafzaini. Jangan berhenti di antara dua kalimat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Berhenti enggak? Berhenti enggak? Allahu Akbar. Berhenti enggak? Enggak. Ya, tapi Allahu Akbar nggak boleh. Terus ingetin dalam hati kita, mulut kita continue mengucap Allah Akbar, Allahu Akbar. Artinya nih, insya Allah. Jadi jangan Allahu Akbar, jangan. Dulu kita masih salah, mudah-mudahan tetap diterima karena pelajaran kita belum sampai. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi kudu kedengaran dari A-nya lafaz Allah sampai Ro-nya lafaz Akbar. Allah, dengerin. Allah, beda nggak? Beda nggak suaranya? Allah, beda nggak? Allah, yang benar Allah, bukan Allah, bukan wow. Allah, jadi lidah kita tinggalkan ke belakang. Allahu Akbar. Yang kita khawatirkan kalau kita nggak ngaji, jangan pula kita sholatnya nyebut Allah juga masih salah. Mudah-mudahan dulu kita masih salah nyebut Allah, dimaafkan oleh Allah karena kita masih dalam keadaan belajar. Jadi kalau kita mengucap Allah, bibir nggak ikut. Allahu Akbar, bukan Allah, bukan, tapi Allah, ya. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah, bukan. Ya.
Ya, mudah-mudahan ada peribahasa kalau ketulangan orang pakai tulang yang gede atau kecil. Nah, kalau ketulangan ya kecil. Nggak ada orang ketulangan ya tulang apa itu? Tulang sapi nggak ada. Paling tulang apa itu? Capung. Makanya paling benci, paling sebel itu iblis setan kalau orang ngaji masalah bab sholat. Sebab di mana sholatnya bagus udah gak ditanya lagi amal yang lain. Puasa kita termasuk bagus, haji kita termasuk bagus, sedekah kita termasuk diterima kalau sholatnya bagus. Maka yang jadi barometer kita sholat. Nah, mudah-mudahan ditambahkan taufik hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjauhi daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus kita kejar hidayah, jangan kita tunggu hidayah. Yang seterusnya Fatihah. Fatihah jangan lupa setiap malam Rebo minggu sekali. Kalaupun sudah lancar, liatin lagi. Jangan sampai makhrajnya salah. Ngerti semua? Ya. Bis. Sinnya sin sambal. Bismillahir. Hir haknya besar. Hirroh. Roh kecil. Hirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jangan ketinggalan tahdidnya. Kalau ketinggalan tahdidnya, kalau kita enggak bari belajar, bisa menjadikan kemusyrikan. Naudzubillah soal. Kenapa? Maknanya beda. Ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna. Di mana berubah tulisan, lafaz bisa berubah makna. Bahkan tahdidnya di dalam Fatihah pun seandainya dirubah bisa merubah makna. Ngerti? Insyaallah. Jadi jangan sampai kita enggak mau belajar tentang Fatihah. Ya. Ghairi mulai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Dengerin. Magdu beda. Dot pinggir lidah tempelkan ke gigi bahang. Ghairil maghdubi, ghairil bukan khairil ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada tahdidnya di situ istilah. Jangan sampai kita ya kalau sholat kedengeran mah bener bacanya. Yang enggak kedengeran sholat kayak capong-cepong. Kita ibadah bukan manusia yang memberi pahala dan siksa, tapi hanya Allah. Yang nilai ibadah kita adalah Allah. Jadi ingatin lagi tuh, di dalam sholat yang harus kita baca ada berapa? Apa-apa? Fatihah, tahiyat akhir, sholawat, salam. Tuh Fatihah, tahiyat juga sama Fatihah. Ya. Jadi jangan buru-buru. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatus thayyibatu lillah. Tapi kalau kita buang sifatnya enggak apa-apa. Ya, misalkan at-tahiyyatu lillah boleh. Ya. Tapi kita mah sayang. Ya.
Sebab itu sifat Allah, ya, kita harus baca. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Berhenti. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Nyebut shin besar itu di tengah-tengah lidah. Beda ya. Ashadu enggak jadi. Ya, jadi ngeburu ayam di tengah-tengah lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ wajibnya. Wa ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Bukan wa ala alihi ya. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, tahiyat sama dengan Fatihah harus benar makhrajnya. Jangan pakai kho, ya. Jangan kho, jangan at-tahi, jangan. Beda maknanya. Ya, ha kecil, at-tahi, Jadi pembukaan at-tahiyat itu penghormatan, ya. Jangan diganti dengan kha. Terus membaca sholawat di dalam sholat kudu benar, harus benar. Tapi kalau di luar sholat walaupun salah tetap berpahala. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi di dalam sholat mah harus benar. Wajibnya Allahumma sholli ala Muhammad Sayyidina itu sunnah. Arti ya? Jadi Allah bukan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 4. Allah tahdidnya ada 4. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu hukumnya sunnah. Yang kelimanya salam. Kudu kedengeran sama kuping kita. Salam ada tahdidnya, diatasin. Jadi ya. Jadi kalau kita ngemakmum kepada imam, yang kita perhatikan imamnya itu enggak pakai tasdid salamnya, maka cepatlah mubarokoh. Kalau kita enggak mubarokoh berarti kita batal sholatnya. Kalau kita tahu batalnya seimam. Sebab salah satu syaratnya makmum wa alla ya'lama lana sholati imami, jangan mengetahui batalnya seimam. Jadi assalamualaikum supaya enak didengerinya, ya, tentang suaranya bagus. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Salah benar? Salah. Harus assalamualaikum warahmatullah. Jadi kita koreksi. Kalau kita bacaan kita yang 5 di dalam sholat salah, kita rubah, kita benarkan. Sebab sebaik-baiknya orang, ya, sadar sendiri sebelum disadari orang. Jadi yang menilai ibadah kita bukan manusia, hanya Allah. Dan segitu dulu, mudah-mudahan walaupun sedikit ini dijadikan suatu ridho Allah. Bahkan ada seorang ulama kiai yang mengatakan apabila suatu perkumpulan apapun kalau tidak diisi dengan perdoain itu termasuk enggak bagus perkumpulannya.
Apalagi kita mah di sini membaca sholawat. Barang siapa orang yang rumahnya dibacakan sholawat, insya Allah rumah itu akan diselamatkan oleh Allah. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata Sayyidina Abu Bakar, sholawat itu dahsyatnya mengampunkan dosa lebih dahsyat lagi daripada air mematikan api. Sebelum kita akhiri, kita bacakan suratul Fatihah. Yang paling pertama, tujuan kita, niat kita dengan Fatihah ini, mudah-mudahan kita pulang dalam keadaan husnul khatimah, dan kita diberikan titipan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni anak istri kita mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehah, istri yang solehah. Sebab itu semuanya adalah tanggung jawab kita nanti di akhirat. Mudah kita arahkan kepada mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Juga kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kalaupun semuanya jaminan Allah, mudah-mudahan ikhtiar kita di dalam mencari manusia, di dalam usaha kita, urusan dunia kita dan akhirat kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bitilka niyah siril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma salli wa barik ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa sallim ala kulli sahabati rasul ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-manzil al-muqarrab ilaika yawmal qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-manzil al-muqarrab ilaika yawmal qiyamah. Allahumma salli ala Muhammad wa anzilhu al-manzil al-muqarrab ilaika yawmal qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramli rafiq, salatan tarzuquna biha min ahli taufiq wa tubaddiquna biha ila baitil azim wa ziyarati qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tulqi biha rubba wal khawfa wal haibata fi qulubil kafirin wal qawmil musyrikin wal zalimin wal mu'tadin wal fasiqin wal hasidin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa taj'al jannata maswahum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min fari niran. Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurana wa balik muradana bil khair wa balik muradana bil khair wa balik muradana bil khair. Allahumma ij'alna khairan mimma yadununa wa la tu'adzibna mimma yaquluna fil alamin. Allahumma ij'alna khairan mimma yadununa wa la tu'adzibna mimma yaquluna fil alamin ma la ya'lamun. Allahumma ij'alna khairan mimma yadununa wa la tu'adzibna mimma yaquluna fil alamin ma la ya'lamun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a fid dunya wal akhirah wa rizqan wasi'a wa amalan maqbula wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da' wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma waffiqna lis-salati wal jama'ah wa akrimna ta'ah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa sallim awladana wa sallim amwalana min hadhil balaya allati tunzalu biha jazaman wa la tasrubu ونرجي إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك من لا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة من شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا سيدي يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم بمواله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.